Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa rahmatan wa hidayatan dan wa minallah amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga masih bisa kita berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka implementasi jurus BK ketiga, tumbuhkan resiliensi pengimbasan kepada guru dan rekan sejawat SMA Negeri 1 Barumuken. Sholawat bertampaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan di hari kemudian. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Barumuken yang mana pada hari ini diwakili oleh Bapak PKS Kesiswaan SMA Negeri 1 Barumuken, Bapak Ramadan Ansor Siregar SPD. Yang kami hormati Ibu Fasilitator Nasional atau Fasnas BK, Ibu Rahma Juwita Siregar SPD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada kesempatan ini. Untuk memulai acara kita ini dan mengambil keberkahan, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Fasilitator Nasional atau Fasnas BK oleh Ibu Rahma Juwita Siregar SPD kepada Ibu disilakan.
dan sekaligus pembukaan acara kegiatan pengembasan 7 jurus BK hebat kepada teman sejawat yang dibuka oleh Bapak PKS Kesiswaan SMA Negeri 1 Balong Tengah, Bapak Ramadan Ansor Siregar, kepada Bapak acara selanjutnya menyanyikan lagu 7 jurus BK hebat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, mengenalkan situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melekat erat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus akan kubina. Acara selanjutnya pengembasan jurus ketiga tumbuhkan resiliensi oleh fasilitator daerah Ibu Serli Saibah Nasution SOS. Kepada Ibu Serli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam proses implementasi jurus 3, yaitu tumbuhkan resiliensi. Seperti yang kita tadi sudah dengarkan dari Ibu Fasilitator Nasional,
Jurus BK itu ada 7. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, menjaga konsistensi. Yang kelima, menjalin kolaborasi. Keenam, menjalin koneksi. Dan yang ketujuh itu menata situasi. Jadi izinkanlah saya di sini akan menjelaskan, dan mari kita sama-sama belajar tentang jurus yang ketiga, yaitu jurus tumbuhkan resiliensi. Dalam proses pembelajaran 7 jurus BK ini, kita akan menggunakan metode ARK. Dan saya di sini menjelaskan metode ARK ini dimulai dengan huruf A, yang dimana A ini adalah aktivitas. Jadi cara kita mengimplementasikan 7 jurus BK ini, yang pertama yang menggunakan metode aktivitas. Kita memulainya dengan aktivitas. Itulah nanti kita akan mempraktekkannya kepada murid-murid kita bersama. Yang kedua itu R, yaitu refleksi. Setelah kita melakukan yang namanya aktivitas itu, maka kita akan merefleksi siswa kita. Kemudian yang ketiga itu adalah yaitu konsep. Konsep di sini yaitu pembelajaran. Yang terakhir yaitu aplikasi. Pengaplikasian, bagaimana kita mengaplikasikan 7 jurus BK ini. Hari ini kita akan memulai pada metode A pertama, yaitu aktivitas. Sebelum kita ke aktivitas, boleh saya meminta salah satu dari ibu-ibu atau bapak untuk membacakan yang di depan ini, karena kita hari ini kan istilahnya sebagai pendekar, ya. Jadi siapa yang sudah sedia, ibu atau ibu teman? Silakan. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, hari ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman mindset akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Baik, terima kasih Ibu Bunga. Inilah dia. Mari kita bersama-sama melawan semua halangan dan rintangan yang akan kita pelajari pada video ini. Selanjutnya Pak Wawan. Karena kita hari ini belajar menggunakan metode ARK, yang dimana dimulai dari aktivitas. Jadi sebelum kita ke konsep nanti, kita akan mempelajari dulu atau kita akan melakukan perlombaan membuat menara setinggi mungkin dan sekokoh mungkin. Ini adalah media kita untuk membangun menara setinggi mungkin dan sekokoh mungkin. Karena setelah nanti menara itu selesai dibuat, kita akan menyuruh dari kelompok lain untuk menganinkannya. Apakah menara Bapak Ibu kokoh atau goyang atau bahkan sampai roboh?
Terima kasih. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan ke metode 2, yaitu refleksi dan mendiskusikan dari hasil pembuatan menara kita barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Permisi. Dari hasil kami tadi ya, kami tadi bersemangat tadi membuat menara kami. Kebetulan tim kami ini adalah tim guru legal juga nih, kelompok 2. Jadi tadi menara kami tadi kan sebenarnya kuat itu, cuma bentuknya tadi agak bermodel sedikit kan itu. Jadi kelompok di saat tadi ada angin ribut yang diciptakan oleh Bu Hajat, kayaknya tadi angin ributnya tadi agak disengaja supaya menara kami itu cepat roboh. Nah, jadi saya sendiri merasa emosi saya naik secara spontan. Nah, dan semangat kami yang tadi akhirnya gimana ya gitu. Padahal kami tadi membuatnya dengan begitu semangat, pada tiba-tiba dirobohkan oleh angin ribut tadi. Nah, itulah. Iya, memang gak sempat untuk merubah kritiskan air mata. Cuma emosi tadi memang mencuat sedikit lah gara-gara angin ribut tadi. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh pemateri pada siang hari ini atau sore hari ini yang kami rasakan. Kebetulan kami mempunyai menara yang sangat kokoh apa adanya karena prinsip dari awal, biarpun dia mudi sendiri ya Bu, biarpun apa namanya prinsip dari awal kami membangun menara ini kerjasama yang sangat baik, kemudian fondasi awal itu harus kuat, tidak memiliki belum memiliki untuk apa namanya ya menumbuh kembangkannya belum ke situ gitu. Yang di pikiran kami itu bagaimana ini tidak roboh, karena kan dari awal membuat menara jangan roboh seperti itu. Jadi kami mempunyai kesepakatan yang pertama, fondasinya itu harus kuat. Bagaimanapun nanti angin puting beliung seperti apa modelnya, mudah-mudahan tidak bisa dirobohkan dengan kerjasama dan kolaborasi. Iya, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan dan tidak ada niat yang lain-lain. Ya, terima kasih atas angin yang sudah diciptakan pada hari ini tidak begitu kuat sehingga bangunan kami sangat kokoh. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Untuk kedepannya kolaborasi harus ditingkatkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kelompok 3. Mungkin dari kelompok 1 boleh, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena kami sudah berusaha bersama-sama membuat itu menjadi menara. Tapi itu sama seperti di bahasa ya, semakin tinggi itu semakin orang yang jauh. Jadi itu saja mungkin. Banyak kali terus
durasinya. Kami menolak Tuhan tadi. Oke, terima kasih. Bukan konsep. Jadi di sini kita akan mengenali apa itu daya lenting atau resiliensi. Jadi video yang telah sama-sama kita simak kepada Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan atau sudah menemukan makna dari apa itu sebenarnya daya lenting atau resiliensi itu. Coba Ibu. Siapa yang bersedia Ibu? Resiliensi adalah kemampuan seseorang Berdiri Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurani Siregar SPD. Saya di sini membawakan mata pelajaran fisika. Jadi dari video yang kami saksikan tadi itu sering masuk dalam materi kami fisika, yaitu tentang materi input dan tumbuhan. Jadi dari ini resiliensi menurut ilmu sosial adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, artinya dia pulih atau bangkit kembali dari kesulitan yang dihadapinya, misalnya dia mengalami stres atau trauma yang dialaminya dalam kehidupannya. Jadi ketika mengalami yang namanya resiliensi ini, dia akan mempunyai kemampuan untuk bangkit kembali, artinya dia mampu beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat lagi dari kejadian yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin menjelaskan dari video kita ataupun pemahaman ibu-ibu semua sebenarnya apa itu daya lenting atau resiliensi? Coba siapa yang bersedia? Mungkin Ibu Beka, karena ini penting juga untuk kita. Baiklah, menurut saya resiliensi itu yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Seperti yang kita lihat pada video tadi, sekeras apapun anak itu menjatuhkan mainannya, bahkan memukul mainannya, mainan tersebut akan kembali berdiri kokoh ya. Jadi kita pun sebagai manusia ataupun nanti siswa diharapkan supaya mempunyai resiliensi ini, di mana dia nanti akan menghadapi masalah dan dia bisa menghadapi masalah dan mampu bertahan bahkan lebih kuat setelah dia menghadapi masalah yang dihadapinya. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa dulu kepada Ibu. Jadi sama-sama kita sudah mempelajari sebenarnya apa itu resiliensi. Jurus ini mari kita aplikasikan kepada siswa kita. Bagaimana cara kita menumbuhkan di dalam diri mereka ketika suatu kegagalan itu datang. Bagaimana cara kita untuk membangkitkan semangat siswa kita itu kembali agar dia terus tetap semangat dan apapun rintangan dan halangan yang akan dia jalani di masa depannya, dia mampu untuk melewatinya. Di sini ada satu lagi video.
inilah dia daya lenting itu atau resiliensi. Mungkin ada yang ingin dijelaskan dari video kita? Bang ya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Beka, yang mana daya lenting itu adalah sesuai dengan video yang telah kita tonton, yang mana si perempuan ini pertamanya dia jatuh. Mereka sama-sama menghadapi tantangan yang sama, tapi si perempuan ini pertamanya jatuh. Tapi dia jatuh berarti bukan dia terlambat, malah dia membangkitkan semangat dia berusaha untuk mendahului temannya. Akhirnya dia mendapatkan kemenangan itu. Jadi lambat bukan berarti terlambat. Bagaimana kita menatap kembali masa depan, bukan malah kita down pada masa kita itu, tapi bagaimana kita kembali bangkit, bagaimana kita mensupport diri kita. Karena sudah tidak ada kata terlambat saat kita mau bangkit kembali. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari dua video yang kita lihat di sini, mari sama-sama kita selanjutnya kita imbaskan bersama kepada siswa kita, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan atau mengimbaskan jurus ketiga ini agar siswa kita juga tahu dan mengerti bagaimana cara dia untuk tetap tumbuh, tetap semangat dikala dia sudah merasa down. Foto berikut ini, inilah alasannya sama-sama kita tumbuhkan di dalam diri siswa kita itu daya lenting itu. Karena contohnya kan banyak juga itu bullying itu yang mengakibatkan si anak down sehingga berakibat bunuh diri. Contohnya pada foto yang pertama itu, sering diejek tidak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Ini sudah masuk ke bully ya Bu, ya. Makanya sangat penting daya lenting ini atau resiliensi kita imbaskan atau kita untuk menguatkan mental anak kita, anak didik kita, ataupun anak kita di rumah. Ini sangat penting resiliensi ini. Yang kedua itu tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri karena dia anak yatim kemudian sering dibully. Kenapa bisa ini terjadi itu? Karena daya lenting di dalam diri anak tersebut tidak ditumbuhkan sejak dini. Jadi inilah pentingnya resiliensi ini kita imbaskan di sekolah kita, terutama di SMA Negeri 1 Bandung Tengah, untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi kepada siswa kita. Terakhir juga ada siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Ketika kita juga mungkin di sini sering ya penyitaan HP, tapi prosesnya sekarang itu kita tidak boleh lagi terlalu konsep istilahnya, tapi bagaimana cara kita menjelaskan kenapa bisa HP itu disita, bagaimana cara kita untuk memberikan pengertian kepada siswa kita. Dalam yang namanya resiliensi itu ada pendekatan atau teknik bergerak. Yang pertama kita awali dengan apresiasi, kemudian kita koreksi dan ditutup lagi dengan apresiasi. Ini dia teknik
bergerilya. Contohnya, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaik. Diawali apresiasi, di tengahnya koreksi, dan ditutup kembali dengan apresiasi. Contohnya itu ya tadi, ketika mungkin yang sering kita lihat di sekolah ini, siswa kita itu sering pakai lipstik ya Bu ya. Karena siswa kita itu masih remaja, tidak diharuskan untuk memakai lipstik. Bagaimana cara kita itu mengapresiasi mereka atau memberikan nasihat ataupun nasihat berisi pujian ya. Ini dia makna dari teknik bergerilya. Mungkin ada yang paham maksudnya, yang ingin memberikan contoh. Ya, terima kasih. Tadi dengan siswa kita pakai listrik ya, untuk memberi nasihat, isinya pujian ya. Kamu cantik nak, itu. Alangkah indahnya, atau lebih cantik kamu tidak pakai listrik karena di usia kamu masih remaja atau masih anak sekolah. Itu maksudnya. Ya, terima kasih Bu Siti. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita untuk jurus 3 ini. Di lain waktu kita akan mengimbaskan ke jurus-jurus lainnya karena masih ada 6 jurus lainnya. Pendekar, terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga. Tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Para pendekar, presentasi kita pada hari ini kita akan lanjutkan di lain waktu untuk mengimbaskan jurus-jurus ya.